Halo guys, jadi partai utama akan segera dimulai, Cok. The Ultimate Battle ya. Jadi perjalanan The Road to the Ultimate Battle kita akan dimulai hari ini ngelawan Australia, lalu tanggal 25 5 hari berikutnya akan ngelawan Bahrain dan ini adalah gue bisa bilang ini game penentuan ya untuk kita lolos langsung ke Piala Dunia. Jadi ini untuk lolos langsungnya ya teman-teman ya. Kalau nggak lolos langsung itu kan kita harus melalui satu kualifikasi lagi yaitu kalau kita finish di peringkat 3 atau peringkat 4. Tapi kita nggak ngarapin itu. Karena selama ada kesempatan untuk lolos langsung, kita akan pergi ke sana ya teman-teman ya. Eh, Debut, ada debutan banyak ya, mulai dari kepelatihan, pelatih dan kepelatihan staff itu debut semua. Lalu pemain kita yang debut juga ada tiga ya, enggak empat cok, lima malah ya sama Septian Bagaskara. Jadi ada Ole, Dean, Joy, dan Emil. Kita akan masuk sedikit ke Annabelle, cuma gue nggak akan ngeliatin skema-skemanya karena ya mepet, cok. Jadi kalau gue ngerasa di pertandingan kali ini ya teman-teman ya, pemain baru tuh bakal dipakai minimal dua orang ya. Kalau gue mandangnya begitu. Kalau seandainya kita masih pakai formasi 3-4-3, maka dari kiper gue jelas, gue rasa Martin Pas karena nggak ada masalah, dia reguler di sana juga. Sebenarnya Emil juga reguler di Serie B di Palermo, tapi dari segi chemistry tentu Martin Pas lebih lebih klop ya karena dia udah bermain cukup lama juga di timnas, udah di beberapa pertandingan. Lalu kalau back di tiga, kalau seandainya pakai tiga back ya tetap ya guys, James Rido. At, eh, Justin nggak bisa main ya kalau nggak salah ya. Kalau di tengah ya ini kemungkinan ya 99% Joey Pelupesi karena gue bilang defensive midfielder is the only midfielder that we need right now. Jadi defensive midfielder ini benar-benar player yang betul-betul kita butuhin di posisi ini selain playmaker hebat yang ya bakal susah seperti yang gue bilang, tapi defensive midfielder atau kita bisa bilang tukang angkut air ya guys ya, yang menghancurkan seluruh pemain lawan dah gitu ya, atau ya jadi tembok pertahanan pertama lah sebelum nyampe ke daerah kotak pertahanan kita. Lalu di tengah kemungkinan Ivar dan Tom, tapi kalau gua nih ya kemungkinan ya kalau kita pakai 3-4-3 ya berarti benar guys, Ivar sama Tom gitu. Ivar sama Tom. Enggak guys, kalau 3-4-3 berarti ya Joy sama Tom. Dan kalau wingback eh, praktis sudah jadi milik Kevin Dix di kanan, terus atau Sandy Walsh, tapi gua rasa Kevin Dix di awal, terus Calvin Verdong. Gua ngerasa Calvin Verdong ya dipakai sebagai wingback kalau ini 3-4-3. Lalu di depan kemungkinan ya bisa Eliano, Ole sama Dean James. Gua ngerasa karena kita punya dua left back yang luar biasa coy ya, dan salah satunya akan jadi winger karena Ragnar nggak bisa main karena akumulasi kartu. Itu kalau 3-4-3 teman-teman. Tapi kalau dia 4-3-3 yang mana kalau kecenderungan gue ya kalau ngeliat pelatih asal Belanda eh untuk sepak bola modern, yang bisa dibilang semi total football, jadi nggak total football lagi karena memang sekarang mungkin seperti yang gue bilang latar belakang pelatihnya sendiri, Patrick Kluivert itu lama di Barcelona, jadi position football itu udah kayak jadi makanan sehari-hari mereka gitu, mendarah daging. Jadi possession attacking football lah kita bilang, nggak murni total football yang benar-benar efisiensinya tinggi banget tapi sering kebobolan juga sih. Jadi gua ngerasa 4-3-3 ya bakal dipakai. Nah, kalau 4 back ada kemungkinan Rido yang jadi cadangan ya karena eh pertama nih teman-temannya. Jay udah pasti.
karena dia reguler banget, kapten lagi di Venezia. Dia gendong tim itu, coy. Ya, jadi Jay itu ngegendong Venezia. Sebenarnya lu pernah lihat nggak back ngegendong satu tim? Susah, teman-teman ya. Jadi gue ngelihat Jay luar biasa. Lalu kemungkinan Mes, kenapa gue bilang Mes, Hilger? Bagaimanapun dari segi kematangan bermain, pengalaman bermain, dan lawan yang dihadapinya oleh Mes ya jelas akan di atas Rizky Ridho. Suka atau nggak suka kita ya. Walaupun Rizky Ridho itu tampil konsisten dan kemampuannya luar biasa kalau menurut gue ya teman-teman. Tapi Mes juga luar biasa di Eropa. Gue bisa bilang kayak gitu guys. Bukan lagi di Liga Belanda doang, tapi di Eropa. Karena dia main di Euroleague, di Europa League gitu. Dan itu bukan bukan hal yang kecil ya ngelawan tim-tim seperti Manchester United, yang lain juga tim-tim Spanyol. Nah, itu hal yang besar ya teman-teman ya. Gue rasa kalau 4 back maka akan dipakai Mes. Lalu di kanan seperti yang gue bilang udah kemungkinan ya udah 99% juga Kevin Dix, karena lagi-lagi dia main di kompetisi yang cukup ketat walaupun di Denmark, tapi dia main di eh, kompetisi Eropa juga. Itu ya teman-teman ya. eh Kiri udah pasti Calvin Verdong, mungkin ada kemungkinan Dean James, tapi salah satu dari mereka itu gua rasa akan ditaruh jadi winger. Antara Calvin yang jadi winger atau Dean James yang jadi winger. Gue nggak tahu, tapi yang manapun itu kalau menurut gue bagus. Kenapa? Karena dua-duanya ini punya kemampuan bertahan yang oke, kemampuan menyerang yang oke. Mereka itu bisa saling cover, guys. Jadi berbeda kalau misalnya kalian punya winger murni biasa yang kadang-kadang transisi bertahannya kurang, jadi wingbacknya agak kelimpungan. Sementara dua pemain ini memang sekarang-sekarang ini dasarnya itu ditaruh sebagai left back atau full back di sebelah kiri, dan jadi kemampuan bertahan mereka bagus, kemampuan mereka naik untuk menutupi wingernya juga bagus. Jadi gua rasa yang manapun ditaruh di belakang atau di depan, gua rasa dua ini oke. Dan gua harap seperti itu. Kenapa? Karena Ragnar nggak bisa main, nggak ada lagi penggantinya. Kalau gua bilang Rafael, kemungkinan Rafael cadangan, tapi kalaupun dia dipakai, kemungkinan dia ditaruh di sebelah kanan. Gua rasa seperti itu dah. Rafael, atau Rafael dijadikan ujung tombak dan Ole di sebelah kanan. Nah, kita malah lompat ke depan ya teman-teman. Tapi kita akan masuk ke tengah. Kalau ke tengah ya kemungkinan kalau tiga, berarti tiga pemain. Gue selalu bilang tiga gelandang sih. Jangan pakai 3-4-3. Kalau gue bilang berat 3-4-3 itu ya teman-teman. Untuk sepak bola modern ini 3-4-3 itu cukup berat. Maka kemungkinan terbesarnya itulah memakai tiga gelandang. Jadi Joy akan starter karena kita memang benar-benar berharap untuk punya defensive midfielder. Ada Ricky, tapi ya tentu aja dari segi pengalaman, kematangan bermain, jelas gue bisa bilang Joy di atas ya, di atas. Bagaimanapun gue tetap bilang teman-teman, pemain lokal kita bagus. Beberapa pemain lokal kita itu bisa menyamai kemampuan pemain-pemain yang main di Eropa kayak Rizky Ridho, ada Marcelino. Tapi yang lain masih belum sampai di tahap itu. Mudah-mudahan mereka berkembang ke sana. Dan jadi gua pasang sih yakin kalau si Joy Pelupesi jadi central core-nya di bagian pertahanan pertama kita sebelum sampai ke back. Lalu di tengah antara Ivar dan Tom, guys. Maksudnya ya Ivar dan Tom atau Tom dan Marcelino. Jadi gue mikirnya kayak gitu. Jadi antara gelandang ini sebenarnya bisa diutak-atik karena kita masih punya Eliano. Terus kita masih punya pemain-pemain yang bisa ditaruh di tengah gitu. Masih ada Nathan, teman-teman ya. Tapi gue ngerasa kemungkinan sebagai starting line up itu pakai Joe, Ivar atau Tom. Tapi kalau gue ngerasa kalau kita mau main sedikit menyerang, maka kita akan pakai Joy, Tom, dan Marcelino. Jadi pilihannya kayak gitu. Nah, sementara kalau untuk di depan ya seperti gue bilang, Dean James kemungkinan di sebelah kiri itu udah mematenkan haknya. Mungkin 60% ya guys, 60% lah gue bilang Dean James akan main sebagai left winger. Karena 40%-nya akan jadi milik Rafael, kemungkinan ya, kemungkinan Rafael Struijk. Eh, Penyerang tengah jadi milik Ole Romani, tapi tetap kita punya Septian sama Hoki.
Terus ada satu lagi Sananta ya kalau nggak salah. Di kanannya sebagai wing kanan, gue bisa berharap mungkin kalau seandainya Marcelino nggak dipasang sebagai gelandang serang, maka Marcelino akan ada di sebelah kanan, teman-teman ya. Atau Rafael Struijk yang ada di sebelah kanan. Atau Eliano Renders yang ada di sebelah kanan. Kalau gue, tipikalnya, kemungkinan yang gue pilih sebelah kanan itu, kalau gue nih, kan kita Anabel ya, tapi kalau Patrick nggak tahu. Kalau kita mau main di posisi menyerang yang stabil dan bertahan yang stabil karena apa sih gue bilang versatile pemainnya atau kemampuan pemainnya, gue akan taruh Eliano teman-teman di sebelah kanan karena dia juga bisa dia punya pengalaman sebagai fullback di sebelah kanan. Dia ini pemain paling fleksibel kalau menurut gue, si Eliano. Jadi gue rasa Eliano bisa ditaruh sebagai winger kanan atau Sandy Walsh yang ada di winger kanan. Tapi kalau Sandy Walsh gue nggak terlalu mungkin sekitar 30% dia bakal dijadikan sayap kanan teman-teman karena kemampuan bertahan Sandy lebih lebih dominan dibandingkan kemampuan menyerang dia. Tapi kalau Eliano kemampuan menyerang dia sama bertahan dia ya oke, kemampuan menyerang dia lebih lebih tinggi dibandingkan bertahan kalau menurut gua dari Eliano. Itu juga bergantung sama postur tubuhnya sebenarnya. Tapi lebih bagus dalam mengcover. Jadi dalam transisi menyerang dan bertahan, Eliano dan Kevin Dix gue rasa lebih bagus dibandingkan Kevin dan Sandy Walsh. Karena Sandy Walsh itu cenderung memang lebih bertahan. Tapi nggak tahu juga. Kecuali kalau dipasang Kevin Dix yang sebagai wing kanan. Gue nggak tahu guys. Itu belum pernah dicoba gue rasa. Tapi nggak tahu kalau di latihan ya. Nah, kalau kiper ya Martin Paes udah. Dan yang selebihnya ya 4-3-3 mainnya possession attacking football gue rasa. Karena kita nggak akan main kemungkinan prinsip awalnya kita akan main attacking possession football atau penguasaan bola dan sepak bola yang cukup menyerang. Tapi teman-teman gue harus ingetin yang dilawan ini Australia di mana mereka juga butuh poin. Mereka pengen cementing atau pengen mematenkan tempat mereka di kelas 2 klasemen untuk lolos langsung. Jadi mereka udah pasti main menyerang karena mereka ada di home. Nah, jadi jangan kira kalau oh kita udah punya pemain kayak gini, pelatih kayak gini, berarti kita harusnya main menyerang. Ya bisa aja, Cok. Bisa aja. Tapi tim yang bagus seperti yang gue bilang, dia bermain sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Seri imbang kalah. Seri imbang kalah. Seri menang kalah. Kemungkinan seri ya teman-teman ya. Kalau gue 1 poin sih. Ngelihat Australia juga ya ngotot, tapi kalau ngelihat Bahrain yang bisa curi poin ya gue harap kita bisa curi poin ya. Curi poinnya tuh menang gitu, tapi 70% itu seri ya. 20% menang, 10% kalah. Itu kemungkinannya yang dari gue. Itu aja sih, support terus timnas. Ini hari H, big day, hari besarnya ya teman-teman. Kalian jangan sampai lewatin. Sampai jumpa di video berikutnya. Like ya, bye bye.